Bapak yang baru datang, kira-kira antum kalau punya 1 gunung emas cukup nggak buat antum? Gimana kira-kira? Mati mendadak. Bisa mati mendadak kali Bapak. Orang yang dapat 1 gunung emas itu akan kepingin 2. Sekarang mungkin nggak, saya cukup. Ya Allah, saya kalau punya 1 lah cukup. Saya punya rumah, punya usaha, toko kecil-kecilan cukup. Mobil nggak mau punya mobil, yang bensin mahal kayak motor. Apakah akan sampai di situ aja? Tidak. Banyak orang yang dulu pakai sepeda, naik motor. Udah dikasih motor dia, ya Allah, aku pengen motor, ya Allah, kasih motor. Lihat di sebelahnya, wah, mobil itu nggak kehujanan. Akhirnya hidup dia berada di antara 3 hal. Terus ambisi di hati dia yang akan mengusir kedamaian dari hatinya. Kebahagiaan tidak akan pernah dia dapatkan. Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah wal khamisah, in utiya radhi, wa in lam yu'ta lam yarda, ta'isa wan takas. Celaka, sengsara, hambanya dinar, hambanya real, hambanya dolar. Ada orang-orang yang pertanyaannya selalu apa? Berapa rupiah sekarang? Besok ketemu temennya lagi, berapa rupiah? Tetap ya. Tiap hari yang ditanya itu fulus. Kok kira kalau punya uang gitu kan, mau ngirim, tanya gitu kan. Ini uang belum dapat. Udah tiap hari. Akhirnya dia mengatakan, pas dia dapat gaji, rupiahnya turun. Ya Allah, kapan hari itu kalau saya ngirim? La haula wala quwwata. Hidupnya susah. Orang yang berbudak dengan ini. Ka'isa Abdul Khamisah. Khamisah Qatifah ini nama-nama pakaian. Ada orang yang budaknya model, fashion. Apa sekarang ibu-ibu biasanya baju terbaru apa sekarang? Oh, beli baju. Nggak bisa beli, nyewa. Ada yang disewakan, saya ingin hadir ke pengajian ini katanya. Masa bajunya tetap katanya, kan nggak enak katanya. Diperbudak oleh pakaian. Lihat gamisnya kok tetap sih sekarang sudah ada yang liris-lirisnya itu. Tiap ada gamis, mungkin sekarang ada Abdul Nokia, ada hambanya Jawa. Tiap ada jual baru, kok udah ganti? Aku belum ganti, aku mau nyelengin. Tiap ada jual baru, yaitu orang yang mengikuti model itu benar-benar menjadi budak yang kata Rasul, ta'isa wan takas. Rasul mendoakan dia semoga dia susah sengsara, dan memang dia akan sengsara. Orang, alhamdulillah kalau di sini saya lihat ada yang diperbudak oleh HP. Ada teman-teman yang diperbudak oleh HP? Banyak. Kalau nggak ada, lihat HP-nya masih tawaduk semua gitu kan. Kembali berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak terletak di lautan, sehingga kita harus memancingnya dan mengeluarkannya. Kebahagiaan itu tidak terletak di pasar, tidak dijual di pasar kebahagiaan itu, sehingga kita harus membelinya. Dan kebahagiaan tidak bisa disimpan di berangkas besi, nggak bisa. Anda kalau ada kebahagiaan di pasar akan dibeli oleh orang-orang kaya. Tapi kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa disimpan. Kebahagiaan itu adanya di sini. Kebahagiaan itulah kedamaian di hati, ketentraman di jiwa. Ada seorang suami istri lagi bertengkar. Biasalah, siapa yang nggak pernah bertengkar sama istrinya? Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah ribut sama istrinya? Angkat tangan. Yang belum punya istri. Yang belum punya istri ribut sama istrinya orang. Ada seorang suami marah sama istrinya. Akhirnya dia karena emosi, biasa. Ada orang yang kalau emosi dia lempar piring. Ada yang orang kalau emosi dia makannya tambah banyak. Ada orang yang emosi keluar rumah. Ada yang kalau emosi minta pulang, mungkin apa majikannya emosi minta pulang. Ada orang yang emosi keluar kata-kata yang tidak menyenangkan.
Itu yang banyak. Kisah ini seorang suami mengatakan kepada istri, aku akan menyengsarakanmu. Karena sudah jengkel, maka dia mengatakan aku akan menyengsarakan. Si istri tenang-tenang aja. Kata istri, kau tidak akan bisa menyengsarakanku sebagaimana kau tidak bisa membahagiakanku. Kata dia, kau tidak bisa menyengsarakanku sebagaimana kau tidak bisa membahagiakanku. Kata si suami, gimana aku gak bisa? Aku bisa, kata dia. Gak bisa. Andai kata kebahagiaan itu ada di fulus yang tiap bulan kau kasih kepada aku, pasti kau akan putuskan fulus itu, sehingga aku tidak bahagia. Andai kata kebahagiaan itu berada di baju-baju bagus yang bisa kau belikan aku, kau akan putuskan kau tidak akan belikan aku bahagia. Tapi kebahagiaan bukan di sana. Kebahagiaan tidak berada di uangmu, di hartamu, tidak. Kebahagiaan itu tidak dimiliki oleh kau dan tidak dimiliki oleh orang sedunia, kata dia. Kok bisa, kata dia, kebahagiaanku itu ada di imanku, kata dia. Dan imanku ada di dadaku, hatiku, kata dia. Dan tidak ada yang berkuasa atas hatiku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kebahagiaan. Kebahagiaan letaknya di hati, di keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang lain tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Menyengsarakan kita, majikan ribut sama kita. Oh, aku potong gajinya, ya potong kan. Orang yang kebahagiaannya berada di harta, maka dia akan, waduh, saya hari ini dipotong gaji sama majikan, ribut dia. Tapi yang kebahagiaannya di imannya, dipotong gajinya, uang gak dikasih, dia tetap berbahagia karena ya Allah, aku hamba ya Allah, dan aku tahu kau memberikan segalanya, yang kau bagi itu punya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang penyair Arab mengatakan, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi fa anta bir ruhi la bil jismi insanu. Wahai orang yang sibuk ribut menghamba kepada badannya, yang dia berikan adalah keinginan jasmani badannya. Makanan selalu dia cari yang enak, kata dia. Minuman selalu cari yang sip. Dia sibuk bagaimana menyenangkan jasmani dia. Ketahuilah bahwasanya engkau itu disebut insan karena ruh dan bukan karena badan. Kalau kau sudah dicabut ruhnya, kau apa namanya? Bangkai. Kembali kepada kebahagiaan. Ingatlah bahwasanya kebahagiaan itu berada di kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan itu dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhi hati ini dengan apa yang Allah inginkan, niscaya kita akan berbahagia. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama dulu, mereka mengatakan, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sa'ada la jaladuna 'alaiha bisu. Katanya, andai kata para raja, anak-anak raja, para amir, para pejabat, para presiden itu mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan, la jaladuna 'alaiha bisu, pasti mereka akan mengeluarkan kebahagiaan itu dengan badan. Dia minta, kasihkan kepada kebahagiaan itu. Tapi gak bisa. Makanya orang yang tidak merasakan kebahagiaan di hatinya, ketentraman di jiwanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang susah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah yang menurunkan ketentraman, kedamaian di hati orang yang beriman untuk menambahkan imanan ma'iman, keimanan di atas keimanan lagi, sehingga semakin tentram dan semakin bahagia.